Anggota DPRD Deli Serdang Muhammad Dhanil Ginting SE, apresiasi aksi kemanusiaan yang dilakukan personel Dirlantas Polda Sumatera Utara, Aibtu Sabar Sianturi. Aksi kemanusiaan yang dilakukan Aibtu Sabar Sianturi, anggota Dirlantas Polda Sumatera Utara, menuai apresiasi luas dari masyarakat. Salah satu yang turut memberikan penghargaan adalah anggota DPRD Deli Serdang dari fraksi Gerindra, Muhammad Dhanil Ginting SE. Aibtu Sabar Sianturi menjadi viral di media sosial setelah menunjukkan kepeduliannya terhadap Tina Sianturi, seorang anak tunawisma yang kehilangan ayahnya di RSUD Dr. Pirngadi Medan. Dengan penuh keikhlasan, ia membantu mengurus jenazah ayah Tina agar tidak dimakamkan sebagai Mr. X, bahkan rela menggunakan dana pribadinya untuk membiayai pemakaman di tempat pemakaman umum Kristen di Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Tak hanya itu, Aibtu Sabar Sianturi juga menunjukkan kepedulian lebih jauh dengan membawa Tina untuk tinggal bersamanya di rumah pribadinya di Komplek Perumahan Jewolk, Medan Johor. Ia ingin memastikan anak tersebut mendapatkan perhatian dan kasih sayang seperti layaknya anak kandungnya sendiri. Untuk menghibur Tina, ia sering mengajaknya bermain bersama anak-anaknya agar bisa melewati masa berduka dengan lebih baik. Saat ditemui di kediamannya, Aibtu Sabar Sianturi mengungkapkan bahwa hatinya tergerak setelah melihat unggahan di media sosial tentang seorang anak yang menangis histeris di depan jenazah ayahnya. Tanpa berpikir panjang, ia segera menuju RSUD Dr. Pirngadi Medan untuk mencari Tina dan memastikan ayahnya mendapatkan pemakaman yang layak. Ia juga telah berusaha menghubungi keluarga almarhum, namun hingga kini belum ada yang ditemukan. Berita yang di media sosial tentang Tina ini, ayahnya meninggal di rumah sakit Pirngadi. Dia sempat angkara karena yang sudah meninggal, jadi dia nangis merau-rau. Melihat berita ini langsung saya terbesit gitu, langsung saya meluncur ke rumah sakit Pirngadi. Saya mencari orang tuanya yang sudah meninggal, jadi meninggal ke ruang jenazah. Saya mencari Tina. Setelah saya cari, dan bersama dengan pihak rumah sakit, kemudian saya menelusuri keluarganya. Sudah melakukan pencarian supaya keluarganya sampai sekarang belum ditemukan. Selanjutnya pihak rumah sakit mengatakan bahwasanya ayah si Tina ini namanya Amin Sianturi, kalau tidak ada keluarga bakal dimakamkan secara bakal menjadi Mr. X. Kita kawan-kawan membantu kadang-kadang lah di ambulan, mati dan biaya kuburan dan lokasi kuburan. Setelah itu kuburan kumpulan biaya pada hari itu juga sekitar pukul 16 kita bawa ke pemakaman daerah Marelang, dan dimakamkan secara dengan benar lah, hanya ada secara Kristiani. Oke. Jadi untuk menyemangati dia, untuk menterapi psikologi anak dia merasa happy, tidak merasa kehilangan atas kepergian ayahnya. Tentang tanggapan-tanggapan masyarakat tentang bahwasanya polisi hal-hal yang negatif, percayalah polisi itu nggak semua, masih banyak yang baik. Melihat aksi kemanusiaan yang dilakukan Aibtu Sabar Sianturi, Muhammad Dhanil Ginting SE pun merasa terharu. Saat mengetahui Tina telah dirawat di rumah Aibtu Sabar, ia datang langsung untuk memastikan kondisi anak tersebut. Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak selalu berprasangka buruk terhadap aparat kepolisian. Menurutnya, masih banyak polisi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap masyarakat dan menjadi garda terdepan dalam berbagai aksi sosial. Ada yang memasukin ke IG saya, menyatakan ada anak gelandangan, saya lupa Marga Sianturi, usia 8 tahun. Anak ini nangis, ini bapaknya udah seorang ke ruang PTS, katanya ada ini kan. Jadi adanya nangis, sehingga ada beberapa perawat itu punya maksudnya ke Instagram supaya atau ada keluarganya bisa mengetahui gitu. Ternyata polisinya datang dua karena Sianturi kan.
datang, sehingga bapaknya itu kemarin diberikan kabarnya di Marelan atau di mana, saya belum nggak tahu ya. Saya cari alamatnya, karena dikasih alamatnya kemarin sama Pak polisi itu, saya ke sana. Saya melihat anak ini kasihan memang. Maka di sini saya apresiasi khususnya Polda Sumatera Utara. Umumnya polisi hari ini tidak boleh lagi kita bilang polisi itu seperti ini. Saya lihat ini semalam saya menangis. Ada peduli seorang polisi yang siapa namanya saya pun nggak tahu, Sabar Sianturi ya. Bisa dia terpanggil hatinya untuk mengambil anak ini, dan dia suruhnya anak ini semalam dia bilang sembari menunggu keluarganya Pak Ginting, biarkan di sini. Dan kemarin saya lihat itu kutu dia anaknya itu memang kepalanya itu, mohon maaf ya, bukan hanya kutu, apa namanya itu, banyak udah nggak benar gitu loh. Jadi sehingga semalam dia bilang akan dibawa istrinya ke salon. Ya ini kita bersyukur kepada Pak Polisi, terutama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda beserta jajarannya, termasuk juga Pak Wakapolda, terutama kepada Pak Sabar Sianturi ya. Karena kemarin saya ketemu dengan Pak Sabar Sianturi cuma saya bilang terima kasih Pak Sabar, Pak Sianturi, saya bilang ini mungkin mukjizat Tuhan sama Bapak sehingga Bapak terpanggil untuk ini. Kalau kami memang selalu dianjurkan oleh Bapak Prabowo Subianto, yang ini harus kita peduli. Jangan sempat viral betul baru kita datang. Saya nggak mau seperti itu. Begitu saya dengar saya datang. Semalam ada sedikit rezeki saya berbagi. Rezeki saya karena saya juga kan terbatas. Karena saya juga di DPR nggak punya jabatan, hanya sebagai DPR biasa, sehingga gaji pokok tok yang ada, tapi saya, ya dari situlah sebagian rezeki saya itu saya berbagi kepada anak-anak yang seperti itu. Nanti di mana tidak kesanggupan Pak Sianturi, telepon saya, ini nomor saya, gitu loh. Semampu saya, selama Tuhan kasih saya bilang rezeki, saya bantu. Saya tidak pandang agama, suku, yang penting dia rakyat Indonesia yang memang membutuhkan, saya selalu hadir di sana. Di sini sekali lagi saya berterima kasih kepada Pak Kapolda, ada anak buah seperti ini. Kisah ini menjadi bukti bahwa di tengah berbagai tantangan, masih ada aparat kepolisian yang mengedepankan hati nurani dalam bertugas. Tindakan Aibtu Sabar Sianturi pun diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat dan institusi kepolisian dalam membangun kepercayaan publik yang lebih baik. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Garis Polisi TV melaporkan.